Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan sis Proteus atau fitur-fitur yang ada pada Proteus. Sebelumnya, kita tahu dulu apa itu Proteus. Proteus adalah paket perangkat lunak untuk desain dibantu komputer, simulasi dan desain sirkuit elektronik. Lanjut pada area kerja pada ISIS Proteus. Yang pertama yaitu title bar yang berisi nama file yang sedang digunakan atau sedang dibuka dan menunjukkan status simulasi. Kemudian ada menu bar atau menu utama pada software ISIS Proteus. Kemudian ada common toolbar berisi tool utama pada software ISIS Proteus yang terdiri dari new design yang digunakan untuk membuat desain baru. Kemudian ada open design yang digunakan untuk membuka file yang telah dibuat. Kemudian ada save design yang digunakan untuk menyimpan file baru. Kemudian ada import section yang digunakan untuk mengimpor file section ke lembar kerja. Kemudian ada export section yang digunakan untuk mengekspor objek pada window editing menjadi file section. Kemudian ada print design yang digunakan untuk mencetak file yang sudah dibuat. Kemudian ada mark output area yang digunakan untuk menandai area yang akan dicetak. Kemudian ada retro display, yaitu digunakan untuk menyegarkan atau melakukan refresh. Kemudian ada gear yang digunakan untuk menampilkan dan menghilangkan gear sehingga pada window editing bisa tampil kotak-kotak, titik atau polos. Kemudian ada origin yang digunakan untuk menentukan koordinat awal. Kemudian ada pen yang digunakan untuk menampilkan window editing di posisi tengah. Kemudian ada zoom in yang digunakan untuk memperbesar, zoom out digunakan untuk memperkecil, zoom all digunakan untuk menampilkan seluruh lembar kerja pada window editing, zoom to area yang digunakan untuk menampilkan area tertentu. Kemudian ada undo yang digunakan untuk mengembalikan proses yang terakhir dikerjakan, dan redo digunakan untuk mengembalikan proses undo. Kemudian yang kedua ada mode selector toolbar yang berisi menu untuk mengelola komponen, mulai dari menambahkan, mengubah, dan menghapus komponen elektronika. Kemudian ada yang ketiga ada orientation toolbar yang digunakan untuk mengatur arah komponen atau rangkaian. Kemudian ada window overview atau mini view yang digunakan untuk menampilkan komponen yang ada di window editing. Kemudian ada object selector yang digunakan untuk meletakkan komponen yang sudah dipilih atau objek yang akan diletakkan pada window editing. Kemudian ada animation control panel yang digunakan untuk mengatur jalannya simulasi rangkaian. Kemudian ada window editing yang digunakan sebagai lembar kerja, dan yang terakhir ada status bar yang digunakan untuk mengetahui status file desain yang sedang aktif, apakah simulasi sedang berjalan atau tidak, dan apakah ada yang error atau tidak. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.